Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester terstruktur mata kuliah Ekonomi Makro kelas MJ 204 tentang Summary Infografis PDB Triwulan 1 tahun 2021, kurs 2021, inflasi IHK 2021. Dosen pengajar Ibu Bunga Anissa Hararet, SE, MAK. Disusun oleh Iqbal Irwandi, nomor mahasiswa 220201010214, Program Studi Manajemen PJJ S1, Universitas Cyber Asia, Jakarta 2023. Yang pertama, A. Jelaskan secara singkat siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia adalah Bank Sentral, Bank Indonesia, dan pemerintah. Referensi oleh A. Aprilianingsih. Maka Bank Indonesia selaku Bank Sentral dan pemerintah Indonesia yang juga mempunyai akses untuk mengatur kebijakan ekonomi, sedangkan masyarakat tidak memiliki hak untuk menerapkan kebijakan moneter, sebab masyarakat merupakan pihak yang menerima kebijakan moneter tersebut. Dikutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, berikut 5 peran utama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. 1. Menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. 2. Menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. 3. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 4. Mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan melalui riset dan pemantauan. 5. Mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Jadi menurut saya, pendapat saya, pihak yang paling dominan terlibat menentukan kebijakan ekonomi di Indonesia hanya 2, yaitu pemerintah sebagai pengawas, pembuat kebijakan, juga sekaligus penanggung jawab atas berlangsungnya perekonomian di Indonesia, dan Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, sebagai pengendali perputaran ekonomi di Indonesia agar tetap stabil, dan pengendali kebijakan moneter atau perekonomian di Indonesia. Jadi keberhasilan perekonomian di Indonesia tidak bisa lepas dari peran aktif dari pemerintah dan Bank Indonesia sebagai kontrol dan penanggung jawab, sehingga nilai inflasi bisa dikontrol agar tidak terjadi gejolak masyarakat. Yang kedua, B. Jelaskan bagaimana dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB Triwulan 1 2001. Kurs rupiah memang tidak stabil, kadang menguat, kadang melemah terhadap dolar. Pernah rupiah selama-lamanya berhadapan dengan dolar. Ada beragam faktor yang menyebabkan melemahnya kurs rupiah, mulai dari diferensiasi inflasi, diferensiasi suku bunga, defisit neraca berjalan, utang publik, ketentuan perdagangan, sampai stabilitas politik dan ekonomi. Perubahan nilai tukar kurs mata uang suatu negara yang cenderung lemah seringkali dipandang negatif. Nyatanya kondisi tersebut tak selamanya buruk. Ada hal positif yang bisa diambil dari melemahnya kurs rupiah. Traksinya, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku Triwulan 1 2021 mencapai 3,969,1 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2,683,1 triliun. Ekonomi Indonesia Triwulan 1 2021 terhadap Triwulan 1 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar
0,74% dari sisi produk lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,12%. Ekonomi Indonesia triwulan 1 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 13,04%. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 43,35%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks harga konsumen (IHK) pada September 2021 mengalami deflasi 0,04% MTM, setelah pada bulan sebelumnya mencatat inflasi 0,03%. Perkembangan ini dipengaruhi oleh depresiasi kelompok volatile food dan penurunan inflasi kelompok inti di tengah peningkatan inflasi kelompok administrasi price secara tahunan. Inflasi IHK September 2021 tercatat 1,60%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,59%. Ke depan, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjaga inflasi 2021 sesuai kisaran targetnya sebesar 3,0%, kurang lebih 1%. Yang ketiga, bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini, 2021, di tengah pandemi COVID-19. Kondisi perekonomian di Indonesia, keputusan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. PSBB sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 yang diterapkan pada sejumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2020. Kebijakan PSBB untuk mencegah pandemi COVID-19 menyebabkan terbatas mobilitas aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang buruk bagi Indonesia elemen masyarakat, baik masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah. Di antaranya contoh masyarakat yang merasakan dampaknya adalah ojek online, pedagang kantin, petani, buruh, pedagang tradisional, seniman. Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat COVID-19. Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Berdasarkan perhitungan year on years, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan capaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Data pada triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar minus 5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Data triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%, sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak dari menurunnya persentase ekonomi Indonesia salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi COVID-19. Kesimpulan, peran utama dari pemerintah, pengendali pemerintahan, dan Bank Sentral, Bank Indonesia selaku pelaksana kebijakan sangat berpenting untuk mengontrol dan mengatur perputaran ekonomi demi keberlangsungan hidup masyarakat, supaya tidak terjadi chaos atau gejolak di masyarakat dengan dampak pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah berupa bantuan sembako, bantuan langsung tunai atau BLT, perputaran perekonomian tetap berlangsung meski tidak maksimal. Sebab dengan keadaan seperti ini, semua masyarakat, baik yang golongan menengah ke atas
maupun menengah ke bawah akan mengencangkan ikat pinggang, yaitu dengan mengurangi pengeluaran yang tidak urgent seperti rekreasi, belanja pakaian ke mall, dan lain-lain. Dengan diadakannya program bantuan pemerintahan, minimal ada perputaran uang di masyarakat yang bisa merangsang geliat perekonomian yang sedang lesu ini. Ada pergerakan atau semangat masyarakat untuk berwirausaha. Untuk itu, kita sebagai masyarakat harus bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah dengan susah payah dan keadaan yang sangat terjepit bisa mengendalikan perputaran ekonomi yang berlangsung di negara kita dan tidak terjadi kolaps atau kehancuran. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah dalam penyampaian kesimpulan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih dalam tahap belajar. Saran dan kritik yang membangun sangat saya butuhkan, baik dari dosen Ibu Bunga Anissa Hararet, SEMAK, dan dosen pembimbing akademik Ibu Pustika Ayuning Puri, SEMSI, maupun pihak lain yang bisa berbagi ilmu. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.